Halo teman-teman semua, perkenalkan, aku Gabriela Hendrianto, koas Kepanitraan Klinik Ilmu Penyakit Mata, Rumah Sakit Umum Daerah Koja periode 23 September sampai 26 Oktober. Jadi hari ini aku akan memberikan video edukasi mengenai hifema. Hifema merupakan kondisi ketika darah berkumpul di bilik depan mata, tepatnya di antara kornea dan juga iris. Kumpulan darah tersebut bisa menutupi sebagian atau seluruh iris dan juga pupil. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa menyebabkan kebutaan. Hifema biasanya terjadi akibat cedera atau trauma yang menyebabkan iris atau pupil mata robek. Hifema juga dapat terjadi secara mendadak pada anak-anak yang menderita penyakit tertentu seperti hemofilia ataupun anemia sel sabit. Kemudian, hifema memiliki dua penyebab. Yang pertama ada traumatik hifema yang disebabkan oleh cedera pada mata. Kondisi ini terjadi ketika mata mengalami benturan, misalnya akibat olahraga, perkelahian, kemudian terjatuh ataupun kecelakaan. Pada sebagian kasus, traumatik hifema ini bisa dialami oleh anak laki-laki usia 10-20 tahun di saat mereka berolahraga ataupun beraktivitas. Yang kedua ada spontaneous hifema, biasanya ini terjadi akibat kondisi medis, yaitu pembentukan pembuluh darah abnormal akibat retinopati diabetik atau iskemia, kemudian kanker mata melanoma, tumor mata, leukemia, peradangan di lapisan tengah mata, gangguan pembekuan darah, infeksi mata akibat virus herpes, kemudian komplikasi mata, riwayat operasi mata, dan juga kelainan darah seperti talasemia, kemudian anemia sel sabit. Kemudian untuk gejala yang sering muncul pada hifema itu ada darah di mata, tekanan pada bola mata meningkat, mata sensitif terhadap cahaya, penglihatan kabur ataupun terhalang, dan juga mata tersakit. Kemudian untuk grading pada hifema itu ada 4. Yang grade pertama yaitu ketika darah memenuhi kurang dari atau sama dengan sepertiga bilik depan mata. Grade 2 ketika darah memenuhi sepertiga sampai setengah bilik depan mata. Grade 3 ketika darah memenuhi lebih dari setengah bilik depan mata. Grade 4 ketika darah menutupi seluruh bilik mata. Kemudian untuk pemeriksaan yang pertama bisa dilakukan anamnesis untuk menanyakan kronologi, kemudian sudah sejak kapan. Kemudian yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik untuk mengecek lokalis pada mata, kemudian untuk visusnya kurang dari 6/6 dan biasanya tidak membaik dengan pinhole, kemudian lesi pada kelopak jika diakibatkan karena trauma, kemudian darah pada bilik depan mata, kemudian tekanan intraokularnya bisa tinggi. Lalu dilanjutkan untuk pemeriksaan penunjangnya itu ada 4. Yang pertama tes ketajaman penglihatan untuk mengetahui seberapa jelas penglihatan pasien ketika melihat suatu objek. Kemudian slit lamp untuk memeriksa bagian dalam mata, tonometri untuk mengukur tekanan di dalam bola mata, dan yang terakhir CT scan untuk memeriksa kondisi bagian dalam bola mata secara lebih jelas. Kemudian yang selanjutnya ada tata laksana. Yang pertama tata laksana non-farmakologi, yaitu yang pertama kali rujuk ke dokter spesialis mata untuk tata laksana lebih lanjut, kemudian hindari mengucek mata, kemudian gunakan pelindung mata, kemudian pasien diposisikan dalam posisi semi-fowler. Kemudian untuk tata laksana farmakologinya yaitu yang pertama diberikan siklopegia yaitu ada pilokarpin, kemudian antiglukoma yaitu ada timolol, dan juga analgetik diberikan paracetamol. Kemudian komplikasi yang bisa terjadi yaitu pada kasus yang parah, yaitu yang pertama ada pendarahan berulang, kornea ternoda oleh darah, glukoma, kerusakan saraf mata, ataupun kebutaan permanen. Kemudian untuk pencegahan yang bisa dilakukan yaitu jika sudah terkena bisa mengurangi kegiatan fisik berat dan juga banyak beristirahat, kemudian membatasi pergerakan mata, memakai pelindung khusus mata untuk mencegah cedera, menyangga kepala saat tidur setidaknya dengan kemiringan 40 derajat agar darah bisa terserap ke dalam tubuh. Kemudian untuk mencegahnya bisa menghindari kondisi yang bisa menyebabkan cedera mata dan juga memeriksakan kondisi secara berkala, terutama
jika baru saja mengalami cedera mata, meskipun tidak sampai terjadi pendarahan. Mungkin sekian video edukasi dari saya mengenai hifema. Terima kasih.